Doa mulai.
mempelajari tentang perubahan wujud zat yang salah satunya adalah mencair. Kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Selamat datang pada pembelajaran IPA kelas 4 Sekolah Dasar Pasifik. Kali ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Pernahkah es yang kalian makan mencair? Coba perhatikan benda-benda yang ada di sekeliling kita. Apakah mengalami perubahan atau tidak? Misalnya nih, es krim yang semula padat kemudian menjadi mencair. Coklat yang semula padat setelah kalian makan akan menjadi. Apa yang membuat semua itu berubah ya? Nah, bagaimana wujud zat bisa berubah dari padat, cair, dan gas? Apa yang membuat wujud zat berubah? Apa perannya di dalam perubahan wujud zat? Mari kita pelajari perubahan wujud benda lewat video ini. Wujud zat bisa berubah-ubah seperti uap air yang muncul dari gerobak penjual jas halus. Awalnya berwujud cair, kemudian berubah menjadi wujud gas. Bagaimana wujud suatu zat dapat berubah-ubah? Apa yang membuat suatu zat berubah dari suatu wujud ke wujud lain? Nah, jawabannya ada pada rujukan video. Pertama adalah mencair. Kita perhatikan gambar ini yang terbakar api. Api memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan suhu ruangan. Ketika ada api, maka suhu di sekitar api akan naik. Kenaikan suhu ini bisa membuat lilin yang ada di sekitar api berubah wujud dari padat menjadi cair. Kenaikan suhu ini juga yang membuat lilin berubah dari padat menjadi cair. Perubahan wujud benda dari padat ke cair disebut dengan mencair atau meleleh. Nah, bisa kita simpulkan wujudnya seperti ini. Benda padat ketika menerima kalor atau dipanaskan maka akan berubah wujud menjadi benda cair. Beberapa benda padat bisa mencair, tetapi memang tidak semuanya mudah mencair seperti lilin, es batu, dan agar-agar. Ada benda padat yang membutuhkan kalor lebih banyak untuk bisa mencair. Nah, sesungguhnya apa itu kalor? Ya, kalor adalah energi panas yang biasa diterima dan diteruskan oleh suatu benda ke benda lain. Semakin banyak kalor yang diberikan, semakin cepat suatu benda mencair. Semakin besar api yang dinyalakan, semakin pula cepat suatu benda akan mencair. Sebaliknya, ketika suatu benda yang sifatnya cair bisa berubah menjadi padat, ketika zat cair itu kehilangan kalor, dan ketika suhunya diturunkan atau didinginkan, maka suatu zat cair bisa berubah menjadi padat. Contohnya seperti lilin dan agar-agar. Nah, ketika api pada lilin dimatikan, maka suhu di sekitarnya akan turun. Akibatnya, lilin yang awalnya berwujud cair berubah menjadi wujud padat. Ini sama halnya dengan agar-agar. Ketika didinginkan, suhunya diturunkan. Atau suhunya diturunkan, maka agar-agar akan berubah wujud dari cair menjadi padat. Nah, kita sudah belajar mencair. Sekarang kita akan mengenal menguap dan mengendut. Pernahkah kalian terpikir bagaimana hujan bisa terjadi? Yang terlihat di langit sebenarnya adalah air yang bercampur dalam udara. Ketika uap air di langit sudah terlalu banyak, maka awan akan mengumpul dan berubah menjadi wujud cair. Hal inilah yang menyebabkan hujan turun.
Jadi, selain mengubah wujud dari padat menjadi cair dan dari cair menjadi padat, ternyata benda juga bisa berubah wujud dari cair ke gas dan dari wujud gas ke cair. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita coba cari tahu melalui membuat uap dan embun. Untuk mengetahui apa itu menguap dan mengembun, kita bisa melakukan percobaan sederhana berikut ini. Mari kita cermati, ini ada 3 gambar. Pertama adalah air yang berada di dalam panci dalam keadaan tertutup. Kemudian kayu yang terbakar api dan juga es batu. Apa yang terjadi ketika air direbus dengan panci di atas api? Nah, ini jika dilakukan semakin lama dengan suhu kalor yang tinggi, sudah barang tentu air ini akan mendidih. Ya. Apabila air telah mendidih, kita membuka penutupan ini, akan terjadi penguapan. Begitupun sebaliknya, ketika tutup panci tersebut dalam keadaan panas kita letakkan es batu, maka es batu tersebut akan mencair. Nah, perubahan wujud benda cair menjadi gas disebut menguap. Ketika benda cair terus-menerus dipanaskan, maka lama-kelamaan benda cair tersebut akan menguap. Contohnya ketika air dalam panci dipanaskan terus-menerus, maka air itu akan menguap menjadi berubah wujud dari cair menjadi gas. Perubahan ini dinamakan menguap. Rumus yang bisa kita lihat seperti ini. Benda cair ketika menerima kalor atau dipanaskan, maka akan menghasilkan benda gas. Begitu juga benda cair ketika menguap, maka akan menghasilkan benda gas. Lalu bagaimana jika benda cair itu didinginkan? Ketika benda berwujud gas didinginkan dan kehilangan kalor, maka benda tersebut akan berubah wujud menjadi cair. Misalnya es batu yang disimpan di atas penutup panci untuk menurunkan suhu pada tutup tersebut. Uap air yang semula panas ketika menyentuh permukaan panci akan kehilangan kalor menjadi. Akibatnya wujud uap air berubah dari gas menjadi cair. Rumus yang bisa kita pakai seperti ini. Benda gas apabila kehilangan kalor atau didinginkan, maka akan menghasilkan benda cair. Begitu juga apabila benda gas mengembun, maka akan menghasilkan benda cair. Nah, bagaimana dengan proses mengembun? Perubahan wujud benda dari gas menjadi cair disebut dengan mengembun. Pada daerah yang cukup tinggi, terkadang uap air Anak-anak sudah memperhatikan ya tadi di video pembelajaran. Nah, ada perubahan wujud apa saja yang sudah ditampilkan tadi? Angkat tangan. Oke. Menguap, betul. Ada cair. Ada. Membeku. Ozi. Mengembun. Ada lagi? Mencair, ya sudah. Nah, untuk perubahan wujud mencair itu dari benda apa menjadi apa? Padat menjadi mencair menjadi padat menjadi cair. Nah, contohnya yang UMPK ini, es krim ini awal mulanya adalah benda padat.
Nah, itu ada benda dari cair menjadi gas disebut menguap. Dari gas menjadi cair disebut mengembun. Dari cair menjadi padat disebut membeku. Dari padat menjadi cair disebut mencair. Dari gas menjadi padat disebut menghabrur. Dari padat menjadi gas disebut menyublim. Coba lihat. Ini ada gambarnya apa saja? Itu perubahan wujud dari apa menjadi apa? Disebut apa? Mencair. Kemudian ada gambar apa lagi? Yang bawah itu adalah proses pembuatan gula Jawa. Tahu gula Jawa yang warnanya coklat? Nah, itu berasal dari gula cair, kemudian dicetak di situ. Nah, proses apa yang terjadi di situ? Kok mencair? Membeku. Agar-agar yang kalian buat di atas kompor itu kan awalnya cair. Setelah suhunya didinginkan menjadi beku. Apa ini? Menguap. Prosesnya dari air yang dipanaskan di atas kompor kemudian menjadi gas atau menguap. Nah, ini apa? Menyublim. Itu gambarnya apa kira-kira? Kapur barus yang kamu letakkan di dalam lemari lama-lama akan hilang. Yang kenapa kok hilang? Karena berubah dari benda padat menjadi gas. Nah, itu namanya menyublim. Ini apa? Mengembun. Kalau kalian lihat pagi hari kamu bangun, kemudian di atas daun di luar rumah ada titik-titik air. Nah, itu terjadi proses pengembunan dari malam ke pagi. Dan terakhir, ini apa ini? Garam, betul, garam. Nah, garam itu awalnya dari apa? Dari salah. Dari apa? Proses menghablur tadi dari gas menjadi padat langsung jadi garam itu tadi di laut. Ya. Nah, itu perubahan wujud zat. Nah, sekarang anak-anak Bu Eni akan membagi menjadi 4 kelompok. Nanti kalian melakukan percobaan di luar kelas. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, setiap kelompok kan Bu Eni kan bagi LKPD atau lembaga dan kelompok. Nah, coba sebelum kalian melakukan percobaan, perhatikan dulu. Nanti kalian tentukan siapa yang menjadi ketua kelompoknya, ya. Kemudian kalian boleh ke luar kelas di greenhouse sana. Ada lap dan gelas yang sudah kalian siapkan itu nanti Bu Eni isikan
Oke. Nah, coba dibaca yang keras ya, semuanya ya. Ya. Mas, kok sing ngambek iki ambek. Oh ya. Ya. Kita mulai presentasinya. Kami dari kelompok Percobaan pertama, kita mengamati es batu yang berlalu deras dan dipastikan kemudian percobaan kedua, pada percobaan kedua kita mengamati lapak yang sudah dibakar kemudian dijemur dan lama-lama menjadi putih. Kesimpulan dari percobaan satu, semula terjadi perubahan bentuk cair dan menguap. ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang Bani ingin mendengar. Ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi kelompok 1? Angkat tangan. Ya, Talita. Ya, betul. Ada lagi yang mau menanggapi? Yakin ya katanya? Nah. Oh ya. Nah, sekarang ke kelompok 2. Tadi kelompok maju dulu, bukan meneh, tepuk tangan. Iki pun anu Nah, anak-anak, dari pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, kira-kira ada kesulitan nggak? Ada. Tidak ada. Oke. Materi apa kira-kira yang belum dipahami? Apakah semuanya sudah mengerti tentang perubahan cuaca? Sudah ya. Oke, kalau sudah, silakan peralatannya dikemasi dahulu. Persiapan bentuk